Iya, dan anak kan apa ya, kalau analogi saya tuh seperti spons ya. Dia adalah penyerap yang baik, peniru yang baik, apapun yang terjadi di keluarga itu. Anak-anak tuh peniru yang unggul. Yang unggul. Sangat unggul. Dan dia ada usia-usia tertentu, katakanlah usia emas gitu. Brainnya itu kan belum sempurna. Jadi karena belum sempurna, ya dia nggak bisa mengkurasi mana yang boleh, mana yang nggak boleh, gitu kan? Mana yang haram, mana yang halal, kan belum bisa dia. Jadi apapun yang dia lihat melalui panca inderanya, ya dia tangkap aja gitu kan? Seperti spons tadi kata Rifki, gitu. Jadi dia belum bisa mengkurasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi penting banget orang tua di sini sebagai facilitator. Nah, ya Bu Rani juga sempat mengatakan di podcast lain sih, ya orang tua bukan cuma sebagai facilitator, tapi juga sebagai motivator dan juga sebagai prayer. Ya kadang-kadang kan anak, gimana sih, bodoh kamu atau apa itu kan doa juga, jangan-jangan ya. Terus bakal nilainya jelek, kamu ini selalu ini segala macam. Ya jadi bukan jadi motivator juga gitu, dan fungsi-fungsi itu nggak berjalan dengan baik. Betul. Bu. Jadi kembali lagi, jadi bukan motivator, jadi demotivate. Jadi bukan motivating, tapi demotivating. Jadi tidak memotivasi sama sekali. Jadi fungsi orang tua tuh selain menjadi facilitator, motivator, juga prayer. Gitu, apapun yang dikatakan ya, kalau itu diulang-ulang terus, ya itu yang terjadi. Dan saya menemukan ya Rifki, ketika suami istri ini terjadi konflik, itu ternyata yang berasal dari relationship mereka ini paling-paling cuma 10-20%. Tapi justru ini triggernya. Trigger dari 80%, katakan demikian, yang sudah dia bawa dari kecil. Jadi kalau dia konflik sama pasangan hidupnya karena dia kecewa, mungkin akibat dari ketidakjujuran tadi, gitu. Ada kekecewaan, again akibat dari tidak merasa dihargai. Ternyata kalau ditelusuri, gitu, itu semua berawal dari pola pengasuhan orang tuanya sendiri atau pengalaman-pengalaman mereka selama diasuh. Gitu. Dan itu bisa loh tidak disadari sampai usia pernikahan ini, katakanlah misalnya 17 tahun, 20 tahun. Itu nggak disadari. Mereka hanya menganggap bahwa saya salah pilih suami, salah pilih istri ini, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan salah. Ya memang masih dalam tahap perkenalan. Jadi tahap perkenalan suami istri itu justru ketika ijab qabul itu dimulai, bukan lagi pacaran. Walaupun pacarannya bertahun-tahun. Jadi begitu ijab qabul, kalau muslim, kalau non muslim ya mungkin pemberkatan, gitu ya. Ya justru masa perkenalan itu baru dimulai pada saat itu. Jadi kan kalau lihat dari hubungan antara pasangan suami istri segala macam, kan ada kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan bersama sebenarnya, Bu. Misalkan ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan emosional, ada kebutuhan spiritual. Nah, kebutuhan biologis ya kita tahu lah, mungkin ya itu ya mungkin sudah biasa, tapi kebutuhan emosional ini yang kadang-kadang ya kita kan membawa inner child atau luka batin masing-masing yang ingin menjadikan pasangan kita itu ngerti inner child kita, kebutuhan kita untuk kebutuhan emosional kita gitu. Nah, kadang-kadang kan komunikasi nggak berjalan dengan baik, terus juga kebutuhan emosionalnya akhirnya nggak terpenuhi di sini nih, kebutuhan emosionalnya akhirnya nyari keluar kebutuhan emosionalnya segala macem. Jadi tidak, ujungnya kan untuk kebutuhan spiritual masing-masing menjadi dirinya sendiri, untuk menjadi hamba yang mengerti dirinya sendiri dan mengerti Tuhannya gitu. Ya betul banget. Jadi
kalau tadi Rifki bilang manusia itu punya kebutuhan, ya itu sesuatu yang nyata ya, sesuatu yang nyata. Kalau seseorang punya kebutuhan biologis, ya kan namanya juga manusia ya. Nah, kebutuhan biologis itu kan nggak cuma seks ya, banyak hal-hal yang berkaitan dari perut ke bawah lah. Fisik. Ya enggak? Tapi itu kan baru sebagian kecil dari kebutuhan itu. Apakah manusia mau terus-menerus di situ? Walaupun memang ada, pada umumnya manusia itu lebih fokus kepada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan biologis itu sendiri. Kebutuhan biologis atau kebutuhan fisiologis itu, kalau kita mau mengutip teori Maslow, itu kan yang paling bawah, yang paling besar itunya tuh ya, di bawah, ceruknya yang paling besar. Dan sampai hari ini mungkin 80% manusia masih terus-menerus di situ. Dan ketika ini nggak bisa terpenuhi, rasa aman dia kan juga nggak terpenuhi juga. Nah, bayangkan kalau kita dari kecil itu lingkungan keluarganya masih berkutat di kebutuhan dasar, ya sampai tua pun ya itu aja berkutatnya, fokusnya di situ. Bahkan walaupun dia udah jadi pejabat, dia udah jadi pejabat, udah jadi tokoh masyarakat, tetap aja masih berkutat di bawah itu. Ya enggak? Kenapa orang, ya walaupun ada, ya kalau di bawah itu belum terpenuhi, belum merasa cukup, tadi kata Rifki, ya tapi kan setiap cukupnya orang kan beda-beda ya. Standar orang juga beda-beda. Ya terus-menerus fokus di situ, ya sampai kapanpun ya nggak maju-maju negara ini. Ya enggak? Apapun yang terjadi di luar sana itu semua hanya berkutat di kebutuhan dasar, dari perut ke bawah. Dan itulah kenapa perselingkuhan banyak terjadi. Ya, perselingkuhan terjadi, korupsi terjadi. Itu semua karena manusia 80% bahkan 90% I would say, bahkan di negara kita ini, ya kita bicara tentang rakyat kita lah, semuanya itu masih ada di bawah. Berarti rasa amannya belum sampai kepada rasa aman. Berarti belum sampai pada pemenuhan kebutuhan rasa aman. Karena kebutuhan rasa aman itu kan di atasnya. Emosional itu ya. Ya. Jadi dia masih berasa seperti kalau anak-anak gitu, dia merasa tidak aman kalau dia mau bicara aja nggak didengerin, ya kan. Terus kalau dia juga, kalau emosional itu kan kebutuhan disayang, kebutuhan dicintai, kebutuhan kebutuhan dihargai. Nah, itu semua berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Kebutuhan emosional kan ada, kalau pada dasarnya kan kebutuhan emosional itu ada 5. Merasa berarti, merasa dipahami, merasa aman. Kalau semua itu nggak terpenuhi ya pasti dia kan nggak bahagia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau mereka merasa, ya pasangan itu nggak merasa aman di kebutuhan biologis, kebutuhan emosional, yang mereka lakukan bukan menyelesaikan masalahnya, bukan komunikasi dengan pasangannya, tapi mencari kebutuhan itu di luar sana, Bu, masalahnya. Nah, ini kan membangun komunikasinya berarti. Iya, betul sekali, membangun komunikasinya yang penting. Kebanyakan pasangan, mulai lagi dari suami istri, itu nggak berani jujur kan, apa yang dia rasakan, karena takut konflik. Nah, saya mau bilang gini, ini manusia itu pada umumnya mengalami kekeliruan berpikir. Ini saya dapatkan ketika saya belajar Zen, filsafat Zen. Manusia itu pada umumnya mengalami kekeliruan berpikir. Contoh, dia nggak berani jujur, dia nggak berani bilang terus terang
sama istrinya kalau dia itu katakanlah ada ketidakpuasan. Tapi kan dia tetap ingin mendapatkan apa yang dia nggak dapat kan? Iya. Karena kebutuhan. Ya karena kebutuhan tadi. Apalagi kalau hubungannya dengan kebutuhan biologis tadi. Dia nggak berani bilang sama istrinya kalau ada ketidakpuasan karena takut konflik atau takut istrinya tersinggung, ya. Tapi kan dia punya kebutuhan nih. Akhirnya dia kan cari di tempat lain, ya nggak? Memenuhi kebutuhan yang dia nggak dapat dari istrinya itu di tempat lain, ya nggak? Sekarang pertanyaannya, kenapa dia lebih berani tidak jujur untuk melakukan yang tidak jujur tadi, yang katakanlah kalau orang melakukan perselingkuhan nggak berarti dia berkhianat ya. Pertanyaannya, kok bisa dia lebih berani melakukan pengkhianatan daripada melakukan kejujuran kepada istrinya? Iya kan? Kan kalau dia cara berpikir atau pola pikirnya benar, kan walaupun itu sesuatu yang menyakitkan ataupun yang sensitif, kan lebih baik jujur sama istrinya dong, lebih baik dia ngomong sama istrinya. Tapi dia nggak jujur sama istrinya, dia memilih untuk nggak jujur sama istrinya, gitu loh, dengan berselingkuh. Lah, berselingkuh itu kan sesuatu yang nggak benar gitu. Jadi maksud saya, dia kok bisa lebih berani melakukan sesuatu yang salah, yang ketidakjujuran itu daripada dia jujur sama istrinya. Kan itu berarti pola pikirnya keliru. Iya enggak? Nah, dengan dia mengalami pola pikir yang keliru itu, dia melakukan kesalahan double. Satu, dia melakukan yang haram, ya enggak? Yang jelas dilarang oleh agama. Kalau kita mau bicara, karena ini kan tauhid cinta. Satu, dia melakukan sesuatu yang haram. Satu, kedua, dia tidak jujur pada istrinya. Sementara istrinya itu adalah seorang wanita yang sah yang dia nikahi. Jadi double dosanya. Ini kan nggak kekeliruan berpikir ya kan? Nah, kalau saya mungkin boleh menambahkan satu, Bu ya. Ini kita ada masalah di dalam, nyari solusinya di luar. Padahal kan masalahnya di dalam. Nah, itu kan keluar berpikir lagi. Keluar berpikir lagi itu kan udah ada 3 tuh, Bu. Tiga masalah keluar berpikirnya. Ini kan masalah internal. Ya diselesaikan secara internal dong. Kok malah cari di luar sana solusinya? Kan? Padahal masalahnya kan sama istrinya. Itu 3. Keempat, nih, keluar berpikir lagi keempat. Dengan dia melakukan itu, selesai nggak masalah dia di dalam? Makin rumit, makin jadi bom waktu. Ya enggak? Berarti kan malah nambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah. 4 tuh. Jadi tanda-tanda keluhan berpikirnya banyak banget tuh, ada 4 poin tadi tuh. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat dia mengalami kekeliruan berpikir?